Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang terhormat, dosen penguji dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman di PPG Batch 2 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 42500138555. Senang sekali bisa bergabung bersama kalian di Universitas Syarif Hidayatullah. Sukses untuk kita bersama di PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, seperti janji Bu Rahma sebelumnya, kita akan masuk ke elemen, yaitu elemen akhlak. Nah, elemen akhlak ini terdiri dari berikut ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk apa sih itu elemen akhlak dan tujuannya, seperti biasa marilah kita membaca Fatihah dan 19 ayat berikut ini. Yuk baca bersama-sama dari ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yashturun. Ma'ang bika bimajnun wa in la ajrah ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubasirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fama tuti'il mukazzibin waddu tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazim massa'im bimani manna'ilil ghairi mu'tadin asin utuwim ba'da zalika zanin kana zamali wa banin. In iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan dan mengidentifikasi yang paling utama. Yang kedua, mengklasifikasi dan menghindari. Dan yang terakhir adalah bisa mengambil hikmah atau menyebarkan kebaikan atau sikap-sikap positif. Nah, berikut asesmen awal yang kalian bisa masuk di Mentimeter berikut ini. Silakan kalian boleh masuk di Mentimeter 43054965. Aku present. Ya, silakan. Berapa tuh? 43. Saya ulangi. 43054969. Silakan.
Mentimeternya, silakan Mentimeternya. Nomor 1, apakah yang kalian ketahui tentang akhlak? Oh belum. 4305 4969. Udah? Belum. Oke, ulangi lagi. Empat tiga 05 ya, perilaku, terima kasih. 43054969 ya, perilaku masih mendominasi. Aku tampilin dulu di close ya. Akhlak ya, aku perkecil dulu ya. Oke, sifat terus dan lain sebagainya. Oke, aku next berikutnya ya. Next berikutnya. Nah, kira-kira yang paling dominan di diri kamu apa aja sih? Yo. Nih, kan ada 3. Pasti kan kita sebagai manusia pasti punya kekurangan lah. Nah, yang paling sering timbul di kita apa? Yang kedua langsung. Ya, paling banyak keras kepala. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Keras hati atau munafik? Ada? Nggak ada? Nah, keras hati masih ada berarti ya. Munafik juga ada. 10 orang 13. Nah, terima kasih atas jawaban kalian di Mentimeter ini. Ini adalah sebagai awalan buat kita sebenarnya dideteksi ya. Kita itu kira-kira ada di bagian mana sih yang ada gitu. Nah, sebelumnya marilah kita lihat, kita dengerin dulu nih teman kalian mau bacain hikmah di balik kisah. Wah, kita panggil dulu ya Moy, nanti akan ditemani oleh berdua langsung atau mau satu dulu? Baca hikmah di balik kisahnya. Kamu dulu. Yuk, silakan. Yuk. Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya dikelilingi para sahabat dengan beragam karakter. 2 sahabat Nabi, Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab adalah contohnya. Keduanya memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Sudah dikenal luas, Abu Bakar yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah adalah sosok yang lembut, penuh rahmat dan kasih sayang. Ia sangat dekat dengan kehidupan Nabi. Kamu tidak menolongnya, Muhammad. Sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tertinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kata Asif berarti sangat mudah bersedih atau gampang menangis. Alasan inilah yang membuat Aisyah awalnya enggan menyetujui perintah Rasulullah tersebut. Ibnu Batatal Syarh Bukhari Riyadh 2003 juz 11 halaman 290 maaf. Sikap ini berbanding terbalik dengan Umar bin Khattab yang dikenal tegas dibandingkan sahabat lainnya. Masa muda Umar yang gemar bertarung dan bergulat membentuknya menjadi pribadi tegas tanpa ampun terhadap lawan. Saat hijrah ke Madinah, Umar adalah sahabat yang paling terang-terangan berhijrah, berbeda dengan sahabat lain yang memilih sembunyi karena khawatir dihadang orang Quraisy. Umar menantang siapapun di depan Ka'bah yang berani menghentikan langkahnya untuk berduel. Begitulah Umar dikenal dan disegani banyak orang. Namun ada kisah menarik ketika keduanya seolah bertukar karakter. Abu Bakar bersikap seperti Umar dan Umar menjadi seperti Abu Bakar. Peristiwa ini terjadi saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa perang Ridha yang memerangi kaum murtad dan mereka yang enggan membayar zakat. Sebelumnya keduanya bermusyawarah mengenai tindakan terhadap kaum murtad dan penolak zakat. Umar menolak memerangi mereka karena mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah ya.
gitu ya. Dan apa sih beliau itu mengajarkan kita tentang apa? Yang pertama adalah kita mau bersabar, tapi juga ada yang berprinsip. Artinya nanti kalian boleh bedakan antara berpegang teguh dengan misalnya keras kepala gitu ya kan, kita suka beda. Ini keras kepala atau berpegang teguh. Kalau misalnya kalian di forum, misalnya di forum kalian punya pendapat, ya kan? Itu berpegang teguh atau keras kepala? Ayo, ada yang bisa jawab? Di forum, berpegang teguh. Kalau misalnya ada dikasih tahu nih, besok subuh jam 3:30 bangun, tapi kalian bangunnya jam 5:30, itu kira-kira keras kepala atau berpegang teguh? Keras kepala. Jadi gitu ya, nanti di soal kamu akan disajikan mana perilaku yang mencerminkan salah satu dari 3 tersebut. Nah, teman-teman silahkan, kita nanti akan melakukan proyek bersama. Proyek bersamanya itu adalah 3 kelompok besar sama 1, 2, 3. Kelompok pertama itu tentang munafik, nanti kita akan bahas tentang munafik. Terus kelompok kedua tentang keras hati dan pengertiannya. Yang kelompok ketiga adalah keras kepala dan pengertian serta sampai dengan cara menghindarinya. Oke, berarti kita ada waktu kurang lebih setengah jam untuk mempersiapkan ini. Tapi sebelumnya Bu Rahma tampilin dulu. Ada 3 nih yang kalian identifikasi. Mana ya yang paling dominan di diri aku? Kamu maunya mendengar aja, visual aja, atau audio visual? Jadi Bu Rahma diferensiasi kalian dalam 3 hal ini. Bu Rahma sajikan materi tersebut. Berikut ini kalian dengarkan ya. Sama-sama disimak. Oke. Kita lihat bersama-sama, aku coba tampilin dulu. Dulu aku disconnect sebentar. Nah, kalian boleh sesuaikan kalian mau ada di bagian yang mana. 1 presentasi biasa, 2 audio visual. Ya, sebentar ya, aku emang sengaja aku ini dulu, aku offin dulu sebentar. Nah, oke, aku connectin lagi. Di sini ada 3, ada tulisan terkait dengan munafik. Lagi-lagi referensinya dari mana? Pertama, saya ngambil di Google. Yang kedua, saya coba mengcombine dengan bacaan-bacaan buku yang kayaknya sifatnya kayak akidah akhlak, yang setara pada tingkat sekolah menengah gitu ya. Jadi kalau misalnya kitab-kitab yang sekarang udah ada, kayaknya saya rasa agak susah untuk memahaminya, jadi saya ngambil yang sederhana aja. Bentar ya, koneksinya masih kurang. Oke, ini teman-teman lihat, ini adalah teman-teman yang sukanya visual. Jadi dia kalau visual tulisan aja ya kan, tulisan. Nah, tulisan apa? Tentang sifat munafik. Jadi Bu Ama tampilin di sini sifat munafik sebenarnya apa sih? Nah, terus kenapa harus ada yang di stabilo? Jadi setiap quotes yang kamu rasa itu penting, kamu stabiloin sesuai dengan warna yang kamu suka. Supaya nanti ketika ujian kamu mudah ngingetnya gitu ya. Itu. Nah, pertama misalnya pengertian dari sifat munafik. Munafik itu dari bahasa nafako. Dia berarti menyembunyikan sesuatu atau menampakkan yang lain. Nah, sedangkan secara terminologi, munafik itu berarti menampakkan keimanan di luar tapi menyembunyikan juga kekafiran di dalamnya. Kemudian dalil dari sifat munafik kamu tampilkan juga nanti di presentasi kamu ya. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 9. Kemudian perilakunya pun sama. Kemunafikan itu samalah perilakunya, kamu tahu lah, kayak berkata bohong, tidak menepati janji, malas beribadah dan lain sebagainya. Cara menghindari adalah bagian dari kita memfilter diri kita, karena nggak bisa semuanya pure sempurna, nggak ada. Pasti aja ada kurangnya. Bu Ama punya di bagian tertentu. Nah, tapi ada filternya. Filter pertama, ingat Allah nak dimanapun. Kamu boleh istighfar, boleh zikir Allah aja atau lain sebagainya. Yang terakhir, pesan moralnya bisa kalian ajak dalam bentuk quotes kalau di presentasi kamu.
Di sini misalnya sifatnya orang munafik itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, misalnya seperti itu. Ini adalah tentang visual. Nah, kemudian ini tentang keras hatinya audio. Oke, aku bikinnya pakai Canva, jadi dia dari AI. Dengerin sama-sama. Rasa takut dan tunduk kepadanya. Orang yang keras hati cenderung menolak kebenaran, sombong, dan enggan bertobat, walaupun sudah jelas bukti dan nasihat di hadapannya. Al-Quran, Surat Al-Hadid, ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk? Ya, sorry, aku ulang lagi deh. Bahasa etimologi, kata keras hati dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kaswah al-qalam, yang berarti kekerasan, kekakuan, atau ketidakselambutan hati. Keras hati adalah keadaan ketika hati seseorang menjadi kaku, sulit menerima nasihat, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, serta kehilangan rasa takut dan tunduk kepadanya. Orang yang keras hati cenderung menolak kebenaran, sombong, dan enggan bertobat, walaupun sudah jelas bukti dan nasihat di hadapannya. Al-Quran, Surat Al-Hadid, ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Qs Al-Hadid 16. Perilaku yang menunjukkan keras hati. Orang yang memiliki keras hati biasanya menampakkan ciri-ciri berikut. Sulit menerima nasihat dan peringatan. Ia merasa dirinya selalu benar dan menolak petunjuk. Lalai dalam ibadah, jarang salat, malas membaca Al-Quran, dan tidak merasa bersalah jika meninggalkan kewajiban. Tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Hatinya dingin terhadap pesan Al-Quran, bahkan terhadap kisah akhirat. Sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Keras hati membuat seseorang sulit meminta maaf dan memaafkan. Sering berbuat dosa tanpa rasa takut. Hati yang keras membuat dosa terasa ringan dan biasa. Cara menghindari dan melembutkan hati. Perbanyak zikir dan istighfar. Mengingat Allah secara terus-menerus akan menenangkan dan melembutkan hati. Baca dan renungi Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati yang keras. Sering mendengar nasihat dan muhasabah diri. Introspeksi dan menerima teguran dengan lapang dada. Dekatkan diri dengan majelis ilmu dan orang saleh. Lingkungan baik membuat hati lembut dan iman bertambah. Perbanyak amal kebaikan dan sedekah. Kebaikan melatih empati dan mengikis kesombongan. Kurangi hal sia-sia, seperti banyak tertawa, bergosip, dan lalai dari ibadah. Hati yang keras adalah penyakit batin yang dapat menjauhkan seseorang dari cahaya hidayah. Dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan bergaul dengan orang saleh, hati akan menjadi lembut, tunduk, dan mudah menerima kebenaran. Oke, itu teman-teman audio. Jadi nanti teman-teman boleh terapin juga di pelajaran yang lain. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silahkan diulang-ulang lagi. Nah, ini bentuk presentasi contohnya ya. Contohnya ya, lagi-lagi nanti teman-teman bikin di kelompoknya masing-masing. Aku udah mulai semakin pengertian, kemudian aku udah juga jelasin tentang istilah, sampai dengan yang terakhir adalah hikmah. Nah, sudah kalian buat nanti yang dicari teman-teman. Itu aja. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya setelah kalian berkelompok bersama. Kelompok satu mana? Ayo. Ini kelompoknya udah mulai. Silakan, di kelompoknya aku udah kasih nama. Ada Morita, ada Alin, ada Afrel, terus Faila, Ava, Aulia. Yang kedua Aurel, terus Aleandra. Ini kelompok 3. Ya, silakan. Berkumpul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ama dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai munafik. Anggota kelompok kami ada Alin, Afa, Afarel, Arvel, Amor, dan Fayon. Pengertian dari munafik adalah munafik itu berasal dari kata nifak yang artinya menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Orang munafik itu berkata beriman tetapi hatinya ingkar. Jadi hikmah pertama dari menghindari sifat munafik adalah tumbuhnya kejujuran dan kepercayaan dalam diri. Dengan bersikap jujur dan konsisten antara ucapan dan perbuatan, seseorang akan lebih dihargai serta dipercayai oleh orang lain. Hikmah kedua adalah terciptanya ketenangan batin. Orang yang menjauhi sifat munafik tidak akan merasa gelisah atau takut karena selalu berbuat sesuai hati nurani dan kebenaran. Baik, segitu saja dari kami. Kami harap presentasi kami dapat menimbulkan dampak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 izin untuk presentasi tentang keras hati. Langsung saja kita masuk ke definisi keras hati. Dalam bahasa Arab, keras hati atau qaswa al-qalb dalam bahasa Arab dan merujuk pada kondisi hati yang menjadi keras dan membatu. Secara bahasa, keras hati menggambarkan sifat seseorang yang tidak mudah berubah pendiriannya, kaku, dan sulit untuk dinasihati atau dibujuk. Watak ini bisa berupa gigih, tegar, atau tabah, namun juga bisa bermakna negatif. Hikmah menghindari keras hati. Hikmahnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mudah menerima nasihat dan petunjuk, menumbuhkan rasa kasih dan kepedulian, menghindarkan dari sifat sombong dan angkuh, membuat hati tenang dan damai, dan mempererat hubungan dengan sesama. Kesimpulannya, menghindari keras hati berarti menjaga hati tetap lembut dan peka terhadap kebenaran. Dengan hati yang lembut, seseorang lebih mudah menerima nasihat, berbuat baik, dan hidup dengan tenang serta penuh kasih terhadap sesama. Itu saja dari kami. Jika tidak ada pertanyaan, kami izin menutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita dari kelompok keras kepala yang terdiri dari saya sendiri, Vio. Saya ada. Oke, langsung saja kita ke pengertian ya. Oke, jadi keras kepala itu sikap seseorang yang terlalu teguh pada pendapat atau keinginannya sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan ketika ia salah, orang keras kepala cenderung menolak masukan, sulit berubah dan merasa dirinya selalu benar. Nah, untuk contoh keras kepala nih, kita termasuk menolak kritik atau saran meski sudah ada buktinya. Nah, mempertahankan pendapat pribadi meskipun salah, enggan berkompromi dalam situasi kerja atau sosial, dan tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan. Perlaku keras kepala juga terlihat pada orang yang sulit diajak bekerja sama, selalu merasa paling benar dan tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf. Salah satu contoh klasik adalah orang yang mengakui Allah dalam hatinya tetapi enggan memeluk agamanya. Abu Thalib paman Nabi Muhammad
di mana ia mengakui kenabian Muhammad namun tidak beriman sepenuhnya. Selanjutnya itu dalil Quran mengenai keras kepala yang terdapat dalam surat Quran surat Ghafir ayat 35. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang benar amat besar kemurkaan Allah terhadap mereka. Selanjutnya ada hadis mengenai keras kepala. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah. Kemudian lanjut pada ciri-ciri keras kepala. Lalu keras kepala ada apa aja sih? Pertama, ada sulit menerima kritik atau saran. Kedua, merasa selalu benar. Ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. 4, cenderung memaksakan kehendak. 5, cepat marah bila pendapatnya ditentang. Dan terakhir, tidak terbuka pada perubahan. Selanjutnya ada cara menghindari. Yang pertama adalah latih kerendahan hati atau tawadu. Yang kedua ada belajar mendengarkan. Yang ketiga ada perbanyak istighfar dan muhasabah. Keempat ada minta nasihat dari orang salih. Dan yang terakhir ada tingkatkan ilmu dan wawasan. Hikmah menghindari keras kepala. 1. Yang pasti mudah menerima kebenaran. 2. Menjalin hubungan yang lebih baik. 3. Menghindari perpecahan. 4. Meningkatkan kualitas diri. 5. Yang pasti dicintai Allah dan manusia. Nah, ini ada quotes nih. Keras kepala adalah tanda hati yang belum tunduk kepada kebenaran. Imam Al-Ghazali. Nah, terus juga ada manusia yang paling aku benci adalah yang keras kepala dalam perdebatan dan tidak mau menerima kebenaran. Umar bin Khattab. Nah, jadi segini aja presentasi dari kelompok keras kepala. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih. Tadi ada kelompok 1, ada kelompok 2 tuh diketuai oleh Amorita, Aurel, sama Leandra. Terima kasih, aku apresiasi kalian sudah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita akan assessment ya di pelajaran kali ini, kita mau ini tugas individu. Nanti aku kasih contoh dari kelas lainnya. Boleh kalian nanti meniru kelas yang lainnya atau kalian modifikasi, terserah. Jadi pilih salah satu. Ini adalah ajakan, berupa ajakan. Jadi lawan kata dari yang tadi katanya munafik, lawan katanya itu jujur dan apa adanya. Yang kedua, keras hati, jadi hati yang lembut. Kalau keras kepala, cerdas dan mudah mengingat ya. Ini ajakannya bentuknya adalah pertama, apa itu jujur dan apa adanya. Kemudian kalian cerita storytelling terkait sahabat, kisah. Nanti kita lihat punya teman kelas yang lainnya ya. Terus hati lembut juga sama. Apa sih hati yang lembut itu? Supaya kita bisa ajak teman kita atau diri kita minimal. Dan storytelling kan terkait dengan kisah sahabat para rasul. Sama yang terkait dengan hati yang lembut. Terakhir adalah cerdas. Kalau cerdas kaitannya dengan mudah mengingat. Maka dari itu kalian akan tahu apa sih itu cerdas dan mudah mengingat, dalilnya apa, terakhir storytellingnya. Berikut Ibu tampilkan karya dari teman kalian di kelas lainnya. Kita lihat sama-sama ya. Siapa ini? Kenal kalian semuanya? Hashi, oke. Ya, aku dari awal dulu ya. Bentar. Duh.
Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Nah, itu adalah salah satu nanti tugas individunya. Kalian boleh berkreasi dengan kreasi kalian masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk kuis? Ada? Ada yang mau tanya boleh silakan. Ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Kita boleh masuk ke kuisis terakhir. Silakan teman-teman. Kodenya 688364. Saya ulangi 866368. Ayo. Gimana kalau pertama yang jawab jadi juara kita kasih hadiah? Ini dia, kentang Mustafa. Oke. Silakan. Ayo. Silakan ya. Nanti ada 4 lagi buat kalian ya. Boleh makannya bareng-bareng ya. Ya. Baru ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Harus 20 yang masuk. Baru aku mulai. Kodenya atau skin aja? Udah 9, baru 9. Ayo masuk, HP-nya dipakai, HP. Ayo HP. Yo HP. Ya, kuisis. Kita masuk ke kuisis untuk evaluasi hari ini. Silakan. Udah. Namanya yang serius ya, kalau ya minimal nama depan deh. 5 lagi, ayo 5 lagi. Silakan. Oke, aku mulai aja ya 5 yang berikutnya. 5 berikutnya boleh menyusul kah? Belum. La 17, 3 lagi, 18, 2 lagi. Ayo semangat. Oke, aku mulai dari sekarang. 1, 2, 3, fokus. 3, go, gampang. Udah? Silakan. Ayo. Udah. Ayo. Udah tuh, Amira nomor 1. Ayo. Ayo, silakan. Bisa. Ayo, ada yang udah salah, Zahra. Ayo, 7. Siapa tuh? Ya, di luar ya. Silakan. Bentar ya. Udah ada? Dikit lagi nih, udah 95. Ayo, siapa yang dapat kentang Mustafa? 96.
97, 98, 99, 100. Kita lihat siapa pemenangnya. 1. Aku akhiri ya. 1, 2, 3. Aku akhiri. Ya. Kita lihat pemenangnya adalah Farel. Mana Farel? Dia nggak. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Yeay. Cerdas ceria buat kalian semuanya. Ada yang mau nyampein refleksi terakhir pelajaran hari ini? Siapa yang mau ngomong? Ada? Nggak ada? Yaudah kita ucap alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah hirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses semuanya diterima di PTN yang diinginkan. Oke, terima kasih semuanya buat